Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Suci Fensya Lainah, siswi SMA N15 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang sebuah buku yang menurut saya sangat inspiratif. Buku tersebut berjudul Filosofi Teras karya Henry Manampiring dengan ilustrasi yang memikat dari Levina Lesmana. Buku ini diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara pada tahun 2018 dan karena antusiasme pembaca, buku ini telah dicetak ulang pada tahun 2019 dan 2023 dengan jumlah 324 halaman. Buku ini berhasil memadukan konsep filsafat yang mendalam dengan penyajian yang sederhana dan mudah dipahami. Filosofi Teras mengajak kita mengenal lebih dekat filsafat, khususnya ajaran Stoicisme. Bagi sebagian orang, filsafat mungkin terasa abstrak dan sulit dipahami. Namun, melalui buku ini, Henry Manampiring berhasil menjelaskan konsep Stoicisme dengan cara yang ringan, relevan, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu pesan utama buku ini adalah bagaimana kita dapat membedakan hal-hal yang berada di dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Stoicisme mengajarkan untuk menerima segala sesuatu yang tidak dapat diubah dan memusatkan perhatian pada upaya memperbaiki diri. Ajaran ini terasa sangat relevan di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan, kompetisi, dan ketidakpastian. Dengan menerapkan prinsip Stoicisme, kita dapat melatih diri untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan memiliki mental yang lebih tangguh. Ketika membaca buku ini, saya merasa banyak tercerahkan. Buku ini memberikan contoh nyata yang dekat dengan keseharian kita, seperti mengatasi rasa kecewa, menghadapi kritik, dan melawan rasa cemas. Semua pembahasan disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga tidak terasa seperti membaca buku filsafat yang kaku. Memang ada beberapa bagian yang lebih padat dan menuntut untuk fokus pembaca. Tetapi justru disitulah letak nilai dan kedalaman buku ini. Setiap halaman memberikan wawasan baru dan mengajak kita untuk merenung. Selain itu, Filosofi Teras juga mengajak kita untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pandangan orang lain, kejadian di masa lalu, atau ketidakpastian masa depan. Buku ini mendorong kita untuk lebih fokus pada pengendalian diri, membangun pola pikir yang sehat, serta menumpuk ketenangan batin. Dengan cara penyampaian yang santai namun bermakna, buku ini dapat menjadi teman yang membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan bijak. Secara pribadi, setelah membaca buku ini, saya semakin menyadari betapa pentingnya memiliki pola pikir yang tangguh. Kehidupan memang tidak selalu berjalan sesuai harapan, namun dengan pemahaman yang tepat, kita dapat belajar menerima keadaan, mengelola emosi, dan melangkah maju dengan lebih percaya diri. Buku ini memberikan banyak inspirasi untuk tidak mudah putus asa dan terus berusaha memperbaiki diri. Sebagai penutup, Filosofi Teras adalah bacaan yang sangat saya rekomendasikan untuk siapa saja, baik remaja maupun orang dewasa. Buku ini bukan sekadar membahas teori filsafat, tetapi juga menyajikan cara-cara praktis untuk membangun ketahanan mental dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Dengan gaya bahasa yang komunikatif dan ilustrasi yang menarik, buku ini dapat dinikmati oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Semoga dengan membaca buku ini, kita semua dapat belajar untuk lebih tenang, bijak, dan siap menghadapi dunia yang penuh dinamika. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadi inspirasi dan mendorong Anda untuk membaca buku Filosofi Teras, serta mencoba menerapkan ajaran Stoicisme dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.